bakti ini dialokasikan berapa. Nah, rekomendasi saya adalah ketika hari ini mau optimalisasi tentang digital dalam rangka baik meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain, kuncinya kan internet. Pertanyaan saya juga nggak melihat wilayah-wilayah mana saja yang belum terakses internet. Tetapi kalau melihat suatu saat nanti, kalau misalkan ini, kalau hari ini ada 150 atau 120 juta warga yang memegang HP, saya yakin 5-10 tahun seluruh rakyat Indonesia sudah megang HP rasa-rasanya. Nah, oleh sebab itu, rasa-rasanya zero blank internet ini ya harus ada target, Bu. Harus ada target maksud saya. Apakah di target Ibu selama 5 tahun ini mau zero blank internet atau gimana? Saya juga belum melihat. Nah, ini juga bisa dikolaborasikan dengan para investor. Saya rasa bisa. Apalagi kalau misalkan soal pembiayaan, efisiensi. Saya juga nggak tahu nih Starlink. Starlink kan murah, Bu. Bagaimana kerjasama dengan Starlink ini? Sementara Starlink ini akan mengganggu daripada perusahaan-perusahaan nasional. Tetapi ini biaya nggak ada gitu. Jadi menjadi dilema maksud saya. Satu sisi kalau pakai nasional jadi mahal, anggaran tidak ada Starlink tidak dimanfaatkan. Ini juga bagaimana kolaborasi yang ideal, tidak merugikan yang lokal, juga tidak menguntungkan yang asing. Saya rasa ada formulasinya. Yang keempat, Bu, suatu saat ini semua orang sudah akses internet dan data ini juga semua sudah didapat. Nah, hari ini belakangan ini kan kebocoran data ini yang luar biasa. Nah, saya nggak melihat tentang perlindungan data di Dirjen mana, Bu? Mohon maaf kalau saya belum baca dan mohon maaf kalau saya belum membaca semuanya karena saya perlu penjelasan. Ini Dirjen mana di Dirjen mana soal perlindungan data, Bu? Saya belum melihat gitu atau saya nggak kebaca, saya nggak tahu. Tapi saya ingin tahu. Karena apa, Bu? Ini kan kebocoran data luar biasa kan, Bu. Kejahatan terhadap orang-orang yang mengambil data. Salah satunya kebocoran data kemarin, Bu. Hari saya sudah kena tipu, Bu. Ditelepon oleh pura-pura dari Dirjen Pajak bahwa Bapak nomor NPWP-nya sekian, Bapak punya perusahaan sekian, harus sesegera membayar pajak. Kalau nggak segera dibayar pajak, maka NPWP Bapak mau ditutup, perusahaan Bapak ditutup. Saya takut, Bu. Untung, masih untung ya kalau orang Indonesia ketipunya cuma 5 juta. Ini banyak sekali, Bu. Penipuan-penipuan atas nama pajak karena data ini bocor, Bu. Dan saya salah satu korbannya. Nah, oleh sebab itu, saya di sini pimpinan merekomendasikan kepada Ibu Menteri untuk sesegera mungkin membentuk Badan Perlindungan Data. Karena ini esensi banget, Bu. Nah, itu mohon untuk bisa jadi atensi. Selanjutnya ini bagaimana perlindungan terhadap UMKM kecil, Bu, di dalam dunia e-commerce. Ini kan mal-mal sudah tutup, ini udah menjerit ini. Ini juga saya juga tidak kalah pentingnya daripada judul perlindungan e-commerce di dunia, perlindungan UKM di dunia e-commerce ini juga harus menjadi sebuah prioritas. Terakhir, Bu, soal judul, Bu, saya rasa ini juga menjadi konsen bersama. Badan Intelijen juga saya yakin sudah memberikan rekomendasi. Waktu itu saya tanya ibu, ibu bisa gak zero sampai jedol? Gak bisa, katanya. Kalau hari ini melihat teknologi, Bu, kalau pakai AI gimana, Bu?
Nah ini nih saya juga agak nyeleneh gitu Bu. Kalau pakai AI kan tanpa filter, di mana ini akun ini, sehingga tidak ada pertimbangan lain. Kira-kira mungkin nggak Bu kalau misalkan penghapusan daripada akun-akun judul itu pakai AI? Saya rasa ini tinggal kemauan dan keberanian. Mungkin itu saja. Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.